PLTU Batang ini merupakan bagian dari program elektrifikasi Jawa Bali 2014-2019. Oke, luar biasa. Mantap, Selain mantap, itu, guys. proyek ini juga bagian dari proyek pembangkit strategis berskala besar yang akan berkontribusi bagi pasokan listrik nasional. Ketika selesai nanti, PLTU Batang ini akan menjadi PLTU terbesar di Asia Tenggara yang menelan biaya. Luar biasa. Ambisi besar Indonesia untuk segera menjadi negara maju, guys. Wah, mega proyek ambisius Indonesia menuju negara maju. Selamat datang di Mega Proyek. Oke, guys. Selamat datang di Mega Proyek. Oke. Dan inilah Mega Proyek menuju Indonesia negara maju. MRT Jakarta. MRT Jakarta atau Mass Rapid Transit Jakarta adalah salah satu moda transportasi cepat berbasis rel yang berada di DKI Jakarta. Proses pembangunan MRT ini dimulai tahun 2013 dan dioperasikan tanggal 24 Maret 2019, serta menjadikannya layanan moda raya terpadu pertama yang beroperasi di Indonesia. Sedangkan pembangunan fase kedua MRT yang seharusnya dimulai awal Maret 2020 terpaksa mundur sampai awal Juni 2020 karena pandemi COVID. Sebagian dari konstruksi jalur MRT Jakarta ini merupakan struktur layang yang membentang sekitar 10 km dari wilayah Lebak Bulus hingga Sisingamangaraja. Woi, 10 km, guys. Konstruksi bawah tanah MRT Jakarta ini membentang sekitar 6 km yang terdiri dari terowongan MRT bawah tanah dan 6 stasiun MRT bawah tanah. Untuk metode pengerjaan konstruksi bawah tanah ini menggunakan tunnel boring machine tipe cut crusher balance machine. Menurut data sepanjang Januari tahun 2021, jumlah penumpang harian mencapai 13.694 orang per hari. Dengan ketepatan waktu kedatangan tempuh dan berhenti di stasiun mencapai 100%. Pembangunan MRT Jakarta ini memiliki total investasi sebanyak 39,5 triliun rupiah. 39,5 triliun rupiah, guys. Banyak banget. Terminal Pelabuhan Patimban. Mantap. Untuk mendukung mobilitas barang dan masyarakat, pemerintah membangun Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat. Pelabuhan Patimban ini akan menjadi pelabuhan yang modern dan efisien serta menggunakan teknologi terkini. Proyek terminal pelabuhan ini dibagi menjadi dua area terminal, yaitu terminal kontainer dan terminal kendaraan. Pada terminal kontainer akan memiliki kapasitas sebesar 7,5 juta TEU dan kedua terminal tersebut akan memfasilitasi kegiatan domestik, impor, dan ekspor. Mantap. Pelabuhan Patimban ini memang disiapkan untuk dapat menjadi pelabuhan yang berskala internasional dan bertujuan untuk mengurangi kelebihan kapasitas di Pelabuhan Tanjung Priok. Terminal di Pelabuhan Patimban ini memiliki nilai investasi sebesar 43,2 triliun rupiah dan ditargetkan pelabuhan ini bisa selesai pada tahun 2027. PLTU Batang. PLTU Batang memiliki pembangkit listrik tenaga uap yang dapat memproduksi listrik hingga 2 kali 1000 MW. Dan proyek PLTU Batang ini merupakan bagian dari program elektrifikasi Jawa Bali 2014-2019. Luar biasa. Selain itu, proyek ini juga bagian dari proyek pembangkit strategis berskala besar yang akan berkontribusi bagi pasokan listrik nasional. Ketika selesai nanti, PLTU Batang ini akan menjadi PLTU terbesar di Asia Tenggara yang menelan biaya hingga 56,7 triliun rupiah. Proyek PLTU Batang ini dikerjakan oleh PT Bimasena Power Indonesia atau BPI yang merupakan perusahaan joint venture antara 3 perusahaan energi internasional. PT BPI menetapkan pembangunan power block PLTU ini akan menggunakan lahan seluas 250 hektar. Lahan seluas itu terletak di Desa Ujung Negoro dan Desa Karanggeneng di Desa Kecamatan Kandeman serta Desa Ponowaran di Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang. Luar biasa. Semoga kereta cepat Jakarta-Bandung benar-benar menjadi negara maju. Selain Jakarta, kota Bandung juga menjadi salah satu kota besar yang menyanggah perekonomian nasional. Karena Bandung memiliki peranan penting, maka mobilitas masyarakat dari Jakarta ke Bandung juga sangat tinggi setiap harinya. Untuk itu, pemerintah membangun mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dan pengerjaannya ini dilakukan oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC. Dengan adanya kereta cepat Jakarta-Bandung, waktu tempuh yang biasanya 3 jam akan menjadi 45 menit saja.
Proyek kereta cepat tersebut sudah dimulai pada tahun 2015 lalu, sempat terkendala karena pandemi COVID, dan sekarang kereta cepat tersebut sudah bisa digunakan. Menurut KCIC, proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung ini akan menjadi kereta cepat yang pertama di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara. Investasi proyek kereta cepat ini menghabiskan biaya sebesar 80 triliun rupiah. 80 triliun rupiah, guys. Kilang Tuban. Oke. PT Pertamina akan membangun kilang minyak yang terintegrasi dengan pelabuhan di Tuban di Jawa Timur. Oke. Pembangunan kilang pertama Grassroots Refinery atau GRR Tuban ini akan dilakukan melalui skema kerjasama antara Pertamina dengan perusahaan Rusia yaitu Rosneft Oil Company. Nantinya di wilayah Tuban akan dibangun pelabuhan sepanjang kurang lebih 600 meter untuk integrasi dengan kilang minyak. Target pembangunan kilang minyak dan pelabuhan akan diperkirakan selesai pada tahun 2026. Akan selesai diperkirakan tahun 2026, guys, kilang minyak. Berdasarkan data Pertamina, proyek kilang minyak ini ditargetkan bisa memproduksi BBM dengan standar Euro 5 dan menghasilkan 12,8 juta kiloliter per tahun, meliputi aftur, diesel, RON 92 dan RON 95. Selain BBM, kilang Tuban ini juga ditargetkan bisa memproduksi 4,7 juta ton petrokimia per tahun. Refinery Development Master Plan. Refinery Development Master Plan atau RDMP bertujuan untuk merevitalisasi kilang lama di Indonesia yang nantinya akan ditingkatkan produksi minyaknya menjadi 150%. Luar biasa. Adanya proyek RDMP nantinya akan dapat mempengaruhi kebutuhan minyak nasional menjadi 1,6 juta barrel per hari. Dan hal tersebut adalah salah satu cara untuk memperbaiki ketahanan energi. Proyek RDMP ini akan mencakup 5 kilang minyak di Indonesia, yaitu Cilacap, Jawa Tengah, Balongan di Jawa Barat, Dumai di Riau, Balikpapan di Kalimantan Timur, dan Pelaju di Sumatera Selatan. Menurut data, proyek RDMP yang sedang dikembangkan ini nilai investasinya mencapai 246 triliun rupiah. Untuk jangka panjang, proyek RDMP juga dapat membuat Indonesia swasembada BBM dan melepaskan Indonesia dari impor minyak. Saat ini masih dua wilayah yang sedang dikembangkan untuk RDMP, yaitu Balikpapan dan Cilacap. Pada RDMP Kalimantan, fase pertamanya selesai tahun 2019, sedangkan pada fase kedua selesai tahun 2022. Oke, guys. Luar biasa. Jalan Tol Trans Sumatera. Jalan Tol Trans Sumatera, Jalan Tol Trans Sumatera atau JTTS merupakan salah satu proyek prioritas pemerintah yang pembangunannya dimulai sejak tahun 2015. JTTS direncanakan akan dibangun sepanjang 2.812 km membentang hingga ujung Pulau Sumatera dengan nilai investasi sebesar 538 triliun rupiah. Proyek JTTS ini dibangun dengan tujuan membuka sentra-sentra ekonomi baru dan menjadi akses utama dalam menghubungkan berbagai provinsi di Pulau Sumatera. Mantap. Manfaat lain pembangunan JTTS adalah untuk menumbuhkan pusat industri baru di kawasan jalur JTTS, serta menurunkan biaya logistik dan mampu menyerap tenaga kerja selama pembangunan. Dengan dibangunnya JTTS ini, kedepannya akan dapat membangkitkan stimulus terhadap perekonomian Indonesia dan memberikan dampak positif, terutama dalam pendapatan masyarakat dan kesempatan kerja. Gitu guys, luar biasa. Dan itulah tadi mega proyek menuju Indonesia negara maju. Terima kasih sudah menonton video kami, like dan share jika video ini bermanfaat, dan nantikan video-video lainnya dari Mega Proyek. Guys. Luar biasa ambisi besar Indonesia untuk segera menjadi negara maju, guys. Sebentar lagi Indonesia akan menjadi negara berkembang lagi, guys, dan menuju transisi menjadi negara maju ya, guys ya. Salah satu upaya yang dikerjakan Indonesia agar menjadi negara maju adalah dengan membangun mega proyek di seluruh daerah Indonesia. Dan beberapa mega proyek tersebut merupakan mega proyek yang terbesar di kawasan Asia Tenggara, guys. Ini luar biasa, guys ya. Semoga Indonesia benar-benar menjadi negara maju di masa mendatang, guys ya. Oke guys, reaksi kali ini datang dari YouTube channel Mega Proyek, guys. Jika kalian yang baru kenal channel ini, silahkan di subscribe, like, dan komen. Dan tentunya jangan lupa subscribe channel saya juga ya, guys ya. Oke, sampai jumpa lagi besok. Jika ada kesalahan kata-kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.